Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ya, Bapak berharap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang skala, ya. Kita akan belajar tentang skala. Nah, jadi Pak Juan berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, ya. Kita akan belajar tentang skala yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya yang kita sudah pelajari tentang dena dan peta. Nah, tentunya kalian kemarin sudah latihan ya bagaimana cara membuat dena, kalian sudah belajar fungsi dena ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang skala yang menentukan bagaimana cara kita membuat dena nantinya yang memiliki ukuran yang lebih sesuai gitu ya. Nah, jadi kalian berharap kalian bisa memperhatikan dan juga menyiapkan diri kalian dengan alat-alat yang sudah kalian sediakan, yaitu buku matematika ya, alat tulis, supaya kalian juga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, di pembelajaran kali ini kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu, tujuan harap kalian bisa menjelaskan fungsi skala. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan skala dari dena. Nah, jadi kalian akan menentukan skala ya, bagaimana cara menghitungnya ya. Kemudian kalian juga akan belajar mengenai bagaimana menentukan jarak sebenarnya dari dena. Dan yang terakhir, kalian juga belajar menentukan jarak pada dena atau peta ya, seperti itu. Nah, ini akan kita pelajari sama-sama mengenai fungsi dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi saya harap kalian bisa perhatikan baik-baik ya. Nah, ini adalah urutan pembelajaran yang akan kita laksanakan sepanjang hari ini, ya, sepanjang pertemuan kali ini. Ya, jadi mulai dari kita akan bahas tentang pengertian skala dan ada contohnya. Kemudian nanti Pak juga akan bahas mengenai hubungan skala dan jarak sebenarnya. Kemudian kita akan sampai kepada kesimpulan, dan juga yang terakhir itu kita akan sama-sama mengerjakan soal latihan ya. Jadi kalian akan mengerjakan soal latihan nanti. Seperti itu ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian skala dan ada contoh. Nah, apa itu skala? Ya, apa itu skala? Nah, skala ini adalah perbandingan jarak pada peta atau dena dan jarak sebenarnya. Jadi anak-anak, ini adalah sebuah perbandingan ya. Jadi mungkin nanti kalian akan lihat, oh Pak, kok bentuknya seperti pecahan? Nah, jadi memang di sini kita akan bahas juga mengenai konsep-konsep pecahan yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi Pak harap kalian masih ingat ya mengenai khususnya mengenai bagaimana kita menyederhanakan pecahan ya. Contoh skala itu kalian bisa lihat di zona ini. Ini adalah sebuah zona rumah yang kita lihat dari atas ya. Yang tadi saya jelaskan, zona itu kan adalah tampak dari atas ya. Jadi di sini kita akan lihat kira-kira skala itu yang mana. Nah, ini skalanya dituliskan 1/100, tetapi kita bacanya seperti ini ya, 1/100. Maksudnya apa 1/100 Pak? Nah, anak-anak perhatikan, kita akan lanjut dulu, kemudian nanti baru bagian menjelaskan apa artinya ya. Nah, di sini anak-anak tadi ini tentang skala ya, jadi kalian sudah tahu kalau skala itu yang ada di bawah sini ya, di bawah sini. Nah, sekarang kalian yang harus tahu bahwa fungsi skala itu adalah seperti ini ya. Dengan menggunakan skala, seseorang bisa membuat gambar dena sesuai dengan bentuk aslinya. Jadi memang fungsi skala ini adalah supaya kita bisa menggambar sebuah dena sesuai dengan bentuk aslinya, tetapi memang dalam ukuran yang lebih kecil ya. Jadi memang kita akan membuat sebuah gambar sesuai dengan bentuk aslinya, tapi dengan ukuran yang lebih kecil,
menggunakan skala seperti itu. Jadi itu adalah fungsi skala yang akan kita sama-sama pelajari dan akan juga kita hitung bagaimana cara menentukan skala itu sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hubungan skala dan jarak sebenarnya. Nah, Bapak ulangi bahwa skala itu adalah perbandingan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Nah, rumusnya kira-kira kalau misalnya kita mau menentukan skala adalah seperti ini. Ya, skala ini sama dengan jarak pada peta atau dena per jarak sebenarnya. Nah, misalnya ada skala seperti ini ya, skala 1:50, 1:150, 1:200, 1:500, 1:1000 dan seterusnya ya. Tapi ini maksudnya apa Pak? Nah, ini maksudnya apa? Nah, Adrian kasih contoh ya. Misalnya ini ada skala 1:100. Ini artinya 1 cm pada dena atau peta itu mewakili 100 cm pada jarak sebenarnya. Maksudnya apa? Artinya kalau misalnya kita mau menggambar rumah, dan misalnya panjang tembok yang akan kita gambar itu aslinya adalah 100 cm. Tetapi ketika kita menggunakan skala 1:100, maka yang kita gambarkan pada dena yang bisa menggambarkan panjang tembok itu adalah dengan ukuran 1 cm saja. Itulah fungsi skala yang bisa kita pakai untuk menggambar dena. Misalnya yang kedua lagi, ada skala 1:200. Nah, ini artinya apa? Ini artinya 1 cm pada dena yang kita gambarkan itu mewakili 200 cm pada jarak sebenarnya. Seperti itu. Jadi, kalau di aslinya itu 200 cm, di gambar itu kita hanya gambar dalam bentuk 1 cm saja. Kalau kita menggunakan skala 1:200 ya. Nah, kemudian yang ketiga misalnya skala 1:1000. Artinya 1 cm pada dena atau peta yang kita gambar itu ya, itu sudah mewakili 1000 cm pada jarak sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada panjang 1000 cm yang ingin kita gambarkan dalam sebuah dena, tapi kita menggunakan skala 1:1000. Jadi kita hanya menggambarkan itu sepanjang 1 cm saja pada dena, karena itu sudah mewakili 1000 cm pada jarak sebenarnya. Seperti itu ya. Tetapi pertanyaannya itu kan adalah bagaimana cara menentukan skala. Nah, cara menentukan skala itu ada salah satunya itu adalah dengan menyederhanakan pecahan ya. Nah, setelah ini kita akan belajar bagaimana cara menentukannya kalau ada fakta-fakta yang kita dapatkan. Nah, jadi perhatikan baik-baik ya. Misalnya di sini Padion punya peta ya, ada kota Palopo dan Rantepao. Nah, di sini kalau di gambar ini jarak dari kota Palopo ke Rantepao itu adalah 6 cm kalau digambar ya di dena atau peta ini. Nah, tetapi pada jarak aslinya itu adalah 60 km. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus ubah yang JS atau jarak sebenarnya ini ke dalam bentuk cm ya, karena kita harus samakan supaya kita bisa hitung nanti. Nah, untuk mengubahnya itu kita harus menggunakan tangga satuan ini ya, tangga satuan panjang ya. Nah, kalian lihat untuk mengubah dari kilometer ke centimeter itu dia turun sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 tangga ya. Nah, jadi kita harus mengalihkannya itu sebanyak 100.000 ya. Jadi di sini nanti jarak sebenarnya itu 60 dikali 100.000 sama dengan 6 juta cm. Nah, jadi kalau jarak pada peta atau dena ini hanya 6 cm, jarak sebenarnya itu adalah 6 juta cm. Nah, terus skalanya berapa Pak? Nah, kita akan menentukan skalanya menggunakan rumus yang tadi ya. Skala itu adalah jarak pada peta atau dena per jarak sebenarnya. Nah, jadi tinggal kita masukkan angkanya ya. Kalau jarak pada peta di sini kan 6 cm.
6 cm, dan jarak sebenarnya di sini adalah 6 juta cm. Tinggal kita masukkan saja ya. Jadi skala di sini yang jarak pada peta kita masukkan 6 cm, sedangkan jarak sebenarnya kita masukkan 6 juta cm. Nah, apakah ini sudah menjadi hasilnya? Tentu belum ya, tentu belum, karena kita harus membuat skalanya ini seperti bentuk pada umumnya, yaitu kita harus buat dia 1 berbanding sekian ya, nilai sekian. Nah, untuk itu seperti yang Pak Jon sudah jelaskan tadi, kita harus menyederhanakan bentuk pecahan ini ya, supaya dia jadi skala. Nah, jadi kita harus menggunakan membaginya itu dengan angka yang sama, atau kalian juga bisa pakai cara FTB ya. Terserah kalian mau gunakan cara yang mana, yang penting bisa memudahkan kalian untuk bisa menentukan skala. Di sini Pak Jon akan menggunakan cara bagi dengan 2 angka yang sama ya. Misalnya di sini Pak Jon yang 6 cm Pak Jon bagi 6, dan di bawah ini 6 juta Pak Jon juga bagi 6. Jadi seimbang ya. Jadi di sini hasilnya 6 cm dibagi 6 sama dengan 1, 6 juta cm dibagi 6 sama dengan 1 juta. Jadi skalanya ini adalah 1 berbanding 1 juta. Inilah cara kita menentukan skala ya. Nah, ini salah satu contoh yang pertama saja, kita masih ada contoh-contoh berikut. Misalkan kalian lihat di sini ada sebuah dena yang sudah pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, misalnya kita mau hitung ya jarak dari pabrik es Budi Dharma ke Agen Budiman ya, ke Agen Budiman, jarak dari sini ke sini ya. Nah, misalnya jarak pada peta itu adalah 3 cm saja ya, kalau di dalam dena itu hanya 3 cm, dan jarak sebenarnya itu adalah 90 meter ya, 90 meter. Sebelum kita hitung lanjut, kita harus samakan dulu ya, samakan dalam bentuk cm. Jadi kita gunakan kembali tangga satuan tadi ya, dari ini kita mau hitung dari meter ke cm. Nah, karena dari meter ke cm itu turun 2 tangga, maka di sini nanti kita akan kali 100. Jadi nanti 90 dikali 100 sama dengan 9000 cm. Nah, jadi jarak pada petanya sudah ada 3 cm, dan jarak sebenarnya juga sudah ada 9000 cm. Nah, sekarang tinggal kita tentukan skala yang digunakan dena ini itu berapa ya. Nah, jadi kita gunakan rumus yang tadi, skala sama dengan jarak peta dibagi dengan jarak sebenarnya ya, atau per jarak sebenarnya. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Jarak pada peta di sini kan 3 cm, sedangkan jarak sebenarnya di sini kan 9000 cm. Nah, di sini kita sudah masukkan nilainya. Apakah ini hasilnya? Tentu bukan ya. Kita harus mengubah ini menjadi pecahan yang lebih sederhana ya, dengan cara yang seperti Pak Jon sudah jelaskan di contoh yang pertama tadi. Jadi kita akan bagi dengan angka yang sama untuk kedua angka di dalam skala ini ya. Jadi Pak Jon menggunakan angka 3 untuk membagi angka tersebut. Jadi 3 dibagi 3, 9000 dibagi 3, dan hasilnya itu adalah 1 berbanding 3000. Jadi skala yang digunakan untuk menggambar dena ini ya adalah 1 berbanding 3000. Nah, anak-anak, itulah cara kita menentukan skala dari sebuah dena ya. Jadi kita harus tahu dulu apakah ada jarak pada petanya dan juga jarak sebenarnya, supaya kita bisa menentukan skala dari sebuah dena. Contohnya dena ini ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menentukan jarak sebenarnya dari sebuah dena ya. Nah, misalnya di sini tujuan kita mau hitung jarak dari pabrik es ke SMP Ma'arif Plus ya, SMP Ma'arif Plus di dalam dena ini. Jarak pada dena ini kan 7 cm, atau jarak pada peta ini kan 7 cm. Tapi kira-kira berapa jarak sebenarnya? Nah, untuk itu kita ketahui juga di sini bahwa skala yang digunakan ini adalah 500
1 berbanding 500 ya. Nah, untuk menentukan jarak sebenarnya, rumusnya itu adalah ini. Nah, rumusnya adalah jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta atau denah dikali dengan skala ya, dikali dengan skala. Nah, di sini kan sudah ada jarak pada petanya berapa dan dan skalanya itu berapa. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Rumusnya sudah ada di sini, jarak pada peta dikali skala. Jadi di sini kita tuliskan 7 cm dikali 500. Pak, kenapa ini 500? Kan di sini 1 berbanding 500. Nah, anak-anak, untuk menghitung itu kita hanya mengambil angka yang belakang saja ya. Jadi skala kita ambil yang di belakang ini untuk dikalikan dengan jarak pada peta supaya kita bisa menentukan berapa jarak sebenarnya itu. Oke. Nah, jadi sudah kita lihat di sini bahwa hasilnya itu adalah 7 cm dikali 500. Maka hasilnya adalah 3500 cm. Yang kalau misalnya kita mau ubah menjadi meter, maka hasilnya itu adalah 35 meter ya. Kenapa bisa 35 meter? Karena dari cm ke meter itu naik 2 tangga, sehingga kita harus bagi dengan 100. Maka di sini nanti 20 di belakang ini hilang ya. Makanya hasilnya adalah 35 meter seperti itu. Sekarang kita lanjut ke contoh berikut. Ini kan tadi kita mencari jarak sebenarnya. Sekarang kita akan mencari jarak pada peta. Nah, misalnya di sini Pak Juan mau menggambar sebuah lapangan bola. Nah, sebuah lapangan bola yang di sini kita menggunakan skala 1 berbanding 2000. Nah, 1 berbanding 2000, kemudian jarak sebenarnya itu adalah 110 meter. Nah, jadi misalnya Pak Juan mau gambar, ini kan panjang lapangan sepak bola ini 110 meter ya. Jadi Pak Juan mau buat denah lapangan sepak bolanya ini panjangnya 110 meter. Kira-kira Pak Juan harus gambar panjangnya ini berapa ya. Nah, sebelumnya kita ubah dulu yang jarak sebenarnya ini menjadi dalam bentuk cm ya. Karena di skala ini kan ini adalah satuannya cm. 2000 ini maksudnya adalah 1 cm sudah mewakili 2000 cm pada jarak sebenarnya ya. Dan jadi kita harus ubah dalam bentuk cm dulu. Nah, karena di sini 110 meter, dari meter ke cm turun 2 tangga, artinya dikali 100 ya. Maka kita akan kalikan dengan 100 yang hasilnya adalah 11.000 cm seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau menentukan kira-kira jarak pada peta atau ukuran yang harus Pak Juan gambar dalam denah lapangan sepak bola ini berapa panjangnya yang harus Pak Juan gambar. Nah, jadi kalian sudah lihat ya, di sini sudah ada skalanya, kemudian jarak sebenarnya juga sudah ada. Nah, rumus untuk menentukan jarak pada peta itu adalah seperti ini ya. Jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dibagi dengan skala ya, dibagi dengan skala. Nah, seperti apa? Nah, karena ini sudah ada rumusnya, maka kita tinggal masukkan angka-angkanya saja ya. Di sini jarak sebenarnya sudah ada 11.000 cm dan skalanya itu kita akan ambil yang angka belakangnya ini saja ya, untuk bisa dibagi ya. Jadi cara hitungnya adalah 11.000 dibagi dengan 2.000. Nah, tinggal kita hitung 11.000 dibagi 2.000 berapa. Nah, kalau misalnya kalian temukan pembagian seperti ini, tinggal kita coret nolnya saja ya. Nah, jadi kalau misalnya di atas kita coret 3 nol, maka di bawah juga kita harus coret 3 nol ya, seperti itu ya. Nah, sini tinggal 11 dibagi 2, 11 dibagi 2. Nah, 11 dibagi 2 berapa? Sama dengan 11 per 2 itu kan kita hitung pasti hasilnya adalah 5,5 cm ya. Kenapa cm? Karena tadi kita sudah ubah di sini adalah dengan satuan cm, makanya hasilnya adalah 5,5 cm. Jadi yang harus tujuan gambar denah panjang lapangan sepak bola ini adalah 5,5 cm ya, seperti itu. Nah, jadi itu cara kita menentukan skala
dan jarak sebenarnya dan juga jarak pada peta atau jarak yang akan kita gambar di dalam sebuah denah, gitu ya. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Kira-kira berdasarkan penjelasan tadi kesimpulannya apa saja? Nah, yang pertama itu skala di sini adalah jarak pada peta, ya, jarak pada peta per jarak sebenarnya. Ini adalah rumus yang harus kalian benar-benar ingat supaya kalian bisa menentukan skala dari suatu denah itu berapa, ya. Kemudian yang kedua, jarak sebenarnya, ya, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dikali skala, ya, dikali skala. Ini adalah rumus yang kedua. Kemudian yang ketiga, jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dibagi skala, ya, dibagi skala. Nah, jadi ini adalah 3 rumus penting yang sudah kita pelajari hari ini, ya, yang sudah kita pelajari hari ini untuk bisa menentukan masing-masing daripada skala, jarak sebenarnya dan juga jarak pada peta. Nah, yang menjadi bagian penting kali ini adalah ini, ya. Kalian perhatikan yang SS ini, ya, skala. Nah, untuk menentukan jarak sebenarnya dan jarak pada peta ini kalian harus ingat bahwa skala yang di sini nilai yang kita ambil adalah angka yang ada di belakang. Nah, jadi yang itu, yang paduan lingkar itu, ya. Nah, jadi jangan sampai kalian ambil semuanya, jangan sampai kalian, wah ini kayaknya 1500, bukan, ya, bukan, ya. Nah, jadi kalian perhatikan, ya, bahwa ini yang paling penting, ini S-nya ini kita tidak ambil semuanya, tapi kita hanya ambil angka belakangnya saja. Yaitu di sini ada 500. Misalnya kalau skalanya itu 1 berbanding 500. Tapi kalau misalnya skalanya itu 1 berbanding 1000 atau 1 berbanding 100, maka kita ambil angka belakangnya saja. Kalau 1 berbanding 100 berarti kita ambil 100. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal latihan, ya. Jadi sepanjang kalian sudah memperhatikan, sekarang kita akan mengerjakan soal latihan. Nah, jadi ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Yaitu dari buku matematika, di situ ada judulnya evaluasi diri 2, halaman 108 sampai 109, ya. Kalian kerjakan hanya nomor 1 sampai 5, ya. Nah, jadi hanya kerjakan nomor 1 sampai 5 itu sudah mengenai bagaimana kalian menentukan skala, bagaimana menentukan jarak sebenarnya dan juga jarak pada peta atau denah, ya. Jadi kalau misalnya kalian yang mengerjakan, silakan perhatikan kembali penjelasan yang ada di dalam video ini untuk bisa kalian mengerjakan tugas ini, ya. Nah, jadi demikian pertemuan kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati.